Retinopatik diabetik merupakan penyakit mikrovaskuler yang ditandai dengan berbagai cara berdasarkan peningkatan aliran pembuluh darah dan kebocoran pembuluh darah akibat adanya lesi pembuluh darah, peradangan sel, edema pada jaringan, ekspresi molekul adesi dan sitokin, glia reaktif, apoptosis sel retina bagian dalam, dan neovaskularisasi. Dalam patogenesis DR, hiperglikemia memegang peranan penting. Jalur biokimia yang terkait dengan kerusakan pembuluh darah akibat hiperglikemia meliputi peningkatan fluks glukosa melalui jalur poliol, akumulasi produk AGE, peradangan serta aktivasi protein kinase C atau jalur heksosamin. Kelebihan superoksida di mitokondria yang disebabkan oleh hiperglikemia menyebabkan stres oksidatif yang bertindak sebagai stresor yang menghubungkan semua jalur metabolisme ini. Stres oksidatif menimbulkan beberapa ciri klinis awal DR yang mencangkup penebalan membran basal, apoptosis perisit, dan disfungsi mitokondria, yang semuanya mengakibatkan kerusakan BRB. Gangguan BRB menebalkan retina, serta meningkatkan leukositosis yang merupakan respon imun intravaskular dan salah satu patologi awal DR yang dapat dikenali secara klinis. Hal ini menyebabkan melekatnya sel darah putih atau WBC pada sel endotel yang melapisi pembuluh darah yang mempengaruhi penyumbatan kapiler dan kebocoran pembuluh darah. DR muncul dari stres oksidatif yang disebabkan oleh hiperglikemia melalui serangkaian mekanisme biokimia. Sesuai dengan patologi mikrovaskular, kerusakan endotel akibat hilangnya perisit menyebabkan hipoperfusi yang menyebabkan neovaskularisasi dan mengganggu integritas BRB. Hal ini pada akhirnya mengarah pada titik-titik yang mengancam penglihatan, yang merupakan komplikasi utama DR. Di sisi lain, perisit memberikan dukungan struktural pada kapiler. Oleh karena itu, hilangnya perisit juga berhubungan dengan kerusakan sel endotel disertai bercak kapas, mikroaneurisma, dan perdarahan dot and blood. Selain itu, hilangnya perisit dan kerusakan pada endotel menyebabkan oklusi kapiler dan iskemia lokal, yang mengaktifkan faktor yang diinduksi hipoksia 1 atau HIF1. Selanjutnya, aktivasi faktor ini semakin meningkatkan ekspresi faktor pertumbuhan endotel vaskular atau VEGF. Bersama dengan faktor angiogenik lainnya, ANG1 dan ANG2, VEGF menginduksi permeabilitas pembuluh darah. Pada tahap akhir patologi, neovaskularisasi dan neurodegenerasi memainkan peran penting. Neurodegenerasi adalah akibat dari penurunan regulasi beberapa faktor neotropik penting yang disebabkan oleh hiperglikemia, termasuk NGF atau faktor pertumbuhan saraf, FEDF atau faktor turunan epitel pigmen, IRBP atau protein pengikat retinoid interfotoreseptor, dan somatostatin. Sedangkan neovaskularisasi melibatkan peningkatan regulasi sistem saraf pusat. Faktor proangiogenik atau VEGF, ANG1, ANG2, serta faktor pertumbuhan turunan trombosit atau PDGF, dan faktor pertumbuhan hepatosit vasoaktif. Neovaskularisasi menghasilkan pembuluh darah halus dan permeabel yang mendukung perdarahan vitreous. Pengulangan perdarahan tersebut menyebabkan pembentukan bekas luka, fibrovaskular, dan gliosis. Kontraksi yang memicu titik akhir yang mengancam penglihatan yaitu PDR dan DME.